Bismillah, alhamdulillah melanjutkan video untuk pemasangan kubah di Masjid Darut Tauhid Eko 2. Ini pesanan dari AA Game. Alhamdulillah yang kemarin sudah proses di pemasangan bagian angkor dan kali ini sudah di bagian pemasangan rangka struktur. Jadi kemarin tuh waktu pemasangan di bagian angkor dan base plate itu di sini posisinya. Nah, ini kan di sini posisinya waktu kita memasang angkor sebelum pengecoran, dan setelah pengecoran semua kita melakukan pemasangan di bagian rangka struktur. Rangka struktur yang utama itu yang laba-laba yang seperti ini. Ini nempelnya di sini di pas simpulnya ya. Jadi pas bracing ini ketemu sini, ini bracingnya itu ketemu simpulnya di base plate-nya ini. Nah, untuk rangkanya seperti ini memakai sistemnya laba-laba dan rangkap 3. Itu. Modelnya seperti ini ya untuk rangkanya. Seperti di bagian ini sudah nampak di bagian rangka utama, rangka air primer, dan ada hulu. Ini adalah hulu kedap, ini ada hulu plafon, dan penampakannya sudah seperti ini. Ketika kita melakukan pemasangan rangka struktur, itu alangkah baiknya di bagian dudukan. Dudukan ini kan waktu air hujan ini nanti kalau sudah ada kedapnya, nanti saya share juga. Ini kan hulu kedapnya, hulu kedap. Ini nanti ada atap kedapnya, nempelnya di sini melindungi rangka utamanya. Ini melindungi rangka utamanya ini, dan air hujan itu nanti langsung ke sini. Nah, kenapa ini didudukan ini dikasih perlindungan ekstra? Kita bakar membran ya, ini dibakarin membran supaya ini keadaan dudukan ini tidak lembab di waktu ada air hujan atau ada genangan-genangan air hujan. Jadi insya Allah sangat aman sekali. Ini posisinya, jadi ini air hujan membuang ke sini. Ini ada endapan ya, endapan, terus ada pembuangan di situ. Semua ada pembuangannya, sehingga air itu tidak sampai meluber ke sana. Dan insya Allah pandangan atau resplang ini juga sangat aman, tidak ada rembesan dari air hujan. Seperti ini. Untuk pemasangan di bagian rangka struktur ada 3 lapisan, ada rangka utama, ini memakai 2 dim, dan ini memakai 1,5 mm, dan ada pendukungnya ya. Jadi rangka ini ada spare, kalau versinya dari Sure Ornament itu ada sparenya sekitar 15 cm lah. Ini dari rangka utama ke rangka air primer. Ini fungsinya, kenapa kok ada rangka air primernya ini fungsinya sangat banyak sekali. Selain ada sirkulasi udara supaya kubah di bagian plafon itu tidak sangat panas, juga produksi dari gemuruh air hujan supaya tidak geracak seperti itu. Akhirnya kita melakukan pemasangan yang ini. Untuk konstruksi kubah itu tidak banyak yang memakai konstruksi yang double 3. Rata-rata itu double 3 memang di bagian atapnya, tapi untuk rangkanya itu tidak banyak yang menggunakan rangka yang double 3. Tapi di versi Sure Ornament kita menggunakan versinya yang double 3 untuk konstruksinya. Satu, rangka pendukung atap. Yang ini, yang utama ini adalah rangka konstruksi utama yang laba-laba, dan yang di dalamnya ada rangka plafonnya. Nah, seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Versinya dari Sure Ornament. Ini penampakannya keseluruhan. Nah, seperti itu yang kubah anaknya kita zoom ya. Nah, di dalam itu ada rangka plafon, dan di luar ada rangka utama yang laba-laba, dan ada rangka pendukung lainnya. Seperti ini yang rangka yang kubah 7 meter, dan yang ini adalah yang 12 meter. Jadi ini sudah tahap di bagian konstruksi keseluruhan, tinggal yang di bagian hulu panel belum kita pasang karena menunggu di bagian pemasangan atap kedap air. Kalau untuk proses pemasangan kedap air ini sudah terpasang, baru melakukan pemasangan di bagian rangka pendukung atap panel dan atap panelnya. Untuk posisi saat ini masih kita melakukan di bagian konstruksinya keseluruhan. Seperti ini tim lagi proses merapikan di bagian-bagian yang seperti ini supaya air itu tidak ada yang ngerembes masuk ke dalam. Seperti itu. Ini versi produksi kubah dari kubahku. Seperti ini konstruksinya semuanya. Dan untuk di bagian dalam ya, plafon, mumpung ini masih detail sekali. Untuk di bagian plafon itu di bagian ini ya, nanti ini kan hulu plafon. Nah, ini hulu plafon. Pemasangannya sampai di sini. Ini kenapa kok tidak dihaluskan sekalian? Karena ini mau dipasang resplang dalam atau cincinan bagian dalam. Ini nanti sampai segini. Sehingga
insya Allah ini pemasangan sangat rapi sekali. Jadi ini belum ya, untuk bagian ini belum di finishing karena nanti akan ada pengecoran di bagian resplang atau cincinan plafon kubah. Seperti ini untuk penampakannya. Nah, ya kan? Ini dan ini untuk versinya dari dalamnya. Ini belum dipasang bagian atap plafon kubah. Ini detailnya seperti ini. Nah, detailnya rangka luar ini ada rongga karena rangka ini dengan ini ada jarak 15 cm. Terus di dalamnya nanti ada plafon sehingga plafon itu tidak sampai kena percikan air hujan atau kena udara dingin. Seperti itu guys ya. Dan ini mulai pemasangan di bagian kedap air, tapi ini yang bagian bawah ya, karena ownernya ini ingin balok cornya ini terlindungi dari air hujan sehingga tidak sampai rembes. Itu akhirnya ownernya minta ditambahin posisinya melengkung gini supaya ini air hujan langsung aman. Coba satunya dilihatkan aku. Nah, nanti dari atasnya coba ditempelkan. Nah, dari atasnya itu tempelin ini, tapi posisinya langsung tinggi. Ini simulasinya yang pakai kecil dulu. Nah, jadi ini langsung buang, ini kena ini, langsung buang ke sini. Seperti itu, insya Allah ini sangat aman, ekstra banget untuk pemasangan kubah di Masjid Darut Tauhid ini. Ini versinya lagi pemasangan di bagian kedap air, ini yang melindungi air hujan supaya tidak sampai ada kebocoran atau rembesan dari air hujan di atas kubah. Seperti ini ya, prosesnya seperti ini lagi proses yang pertama di bagian bawah, nanti disambung dengan yang atasnya tapi langsung ke atas ini pemasangannya. Tuh. Untuk overlapnya seperti ini, nanti ini sambungan ini nanti dikasih sealant dan bisa waterproofing. Dan setelah yang pertama kita pasang, ini selanjutnya kita melakukan pemasangan yang atasnya. Nah, posisi pemasangannya kita overlap. Ini kita overlap dengan satunya seperti ini, dan nanti keseluruhan melingkar. Dan hasilnya seperti yang di kubah induknya. Setelah semuanya ini kita pasang melingkar semua, nanti untuk sambungannya, setiap overlap sambungannya kita kasih sealant atau kita kasih waterproofing seperti ini. Nah, coba kita pasang. Dan setiap ini kan ada setik ya, ada setik. Ini kita nanti lubangin. Untuk setiknya ini kita lubangin, kalau volumenya kita lubangin seperti ini, dan nanti langsung nempel seperti ini. Nah, ini tim lagi melakukan pemasangan yang di bagian 4,5 meter, dan yang 11 meter sudah finish 100%. 7 meter belum terpasang untuk kedap airnya, dan ini tim masih gaspol di hari ini. Ya, kalau sudah terpasang posisinya seperti ini ya kubah. Ini masih ada rangka di luarnya. Ini rangka di luarnya ini adalah rangka pendukung atap panel. Jadi kubah itu bisa memakai sistem air seperti ini, bisa juga tanpa melakukan pemasangan air seperti ini. Tapi yang prosesnya seperti ini, yang airnya ada pemasangan air seperti ini, insya Allah untuk kedepannya kubah akan lebih aman, karena kalaupun ada kebocoran dan lain-lain itu sangat mudah untuk perbaikannya. Dan untuk yang konstruksi utama itu yang laba-laba ya, yang ini ya, yang ini dan ini yang bagian yang luar-luar itu. Insya Allah kedepannya sangat-sangat aman, dan kalaupun ada kebocoran tidak akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Seperti itu. Ini proses kubah 11 meter, dan ini prosesnya yang kubah 4,5 dikerjakan oleh tim kubahku. Dan nantikan untuk video atap panelnya. Oke, terima kasih. Salam gaspol, salam dari kubahku, solusi kubah Indonesia.